Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas statistika analisis data cabai menggunakan R. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Raka Yulia Vegora, saya sendiri Hanif Rizky Salam, dan Akmal Zarkasi Haq. Nah, yang pertama di sini ada library Tdiverse. Library Tdiverse ini adalah kumpulan package di bahasa pemrograman R. Fungsinya ini supaya mempermudahkan dan mempercepat analisis data, mulai dari mengimpor, mengubah bentuk, hingga memvisualisasikan data. Kemudian yang kedua ada library GGG-PUBR. Fungsinya untuk mengaktifkan paket GPUBR. Paket ini sangat populer untuk membuat grafik yang siap publikasi. Ini mempermudah pengguna GPLOT2. Kemudian ada TeamSheet. TeamSheet ini fungsinya untuk mengatur tema visual semua grafik yang akan dibuat nanti agar mengikuti gaya PUBR hasilnya. Grafik akan memiliki tampilan yang bersih, minimalis, dan sesuai dengan standar pada Visual R. Kemudian selanjutnya ada library DevTools. Paket ini biasanya digunakan untuk pengembangan paket R atau mengunduh paket secara langsung dari GitHub. Kemudian ada library Datarium. Library Datarium ini fungsinya untuk kumpulan datasheet digunakan untuk latihan analisis statik. Kemudian ada head cabai. Head cabai ini digunakan untuk menampilkan melihat data 6 baris pertama dari datasheet bernama cabai. Seperti ini contohnya. Panjang senti, diameter, berat gram, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ada Gplot, cabai, X panjang, Y berat, geom point, dan star smooth. Nah, geom point ini membuat scatter plot untuk melihat sebaran data. Sedangkan stat smooth digunakan untuk metode loss, penghalusan kurva lokal, karena ini garis yang dihasilkan tampak lurus. Nilai korelasi sebesar 0,989 ini menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan positif. Artinya, hampir setiap kenaikan nilai pada panjang cabai selalu diikuti dengan kenaikan berat cabai secara konsisten. Scroll selanjutnya. Nah, di sini ada call LM formula berat gram, panjang cm, dan cabai. Data cabai. LM ini singkatan dari linear model. Fungsinya untuk mencari garis lurus terbaik, garis regresi yang meminimalkan jarak antara titik data asli dengan garis prediksi. Kemudian ada berat gram. Berat gram ini adalah variabel yang ingin kita prediksi atau kita jelaskan dalam penelitian. Kemudian ada panjang cabai. Panjang cabai adalah variabel yang akan digunakan untuk memprediksi berat. Ini berasumsi bahwa perubahan pada panjang akan mengakibatkan perubahan pada berat cabai. Scroll atas ya. Nah, di sini ada plot cabai, panjang, berat, geom point, dan stand smooth.
stage mode ini menghasilkan garis lurus yang melewati hampir semua titik data, didukung oleh nilai R-squared yang tinggi adalah 0,97, yang berarti bisa memprediksi berat cabai dengan sangat akurat hanya dengan mengukur panjangnya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada summary cabai. Ini fungsinya untuk menampilkan ringkasan statistik deskriptif tiap kolom dalam data cabai. Yang bentar, ini nggak summary cabai. Nah, ini dari outputnya yang dihasilkan berupa numerik seperti min, Q1, median, mean, Q3 sama max. Kemudian ada library chord plot, fungsinya untuk memanggil package chord plot. Package ini biasanya digunakan buat visualisasi matriks korelasi. Kemudian ada cabai underscore HM, fungsinya untuk membuat salinan data cabai dengan nama baru cabai HM. Tujuannya supaya data aslinya tetap aman. Kemudian ada str cabai HM, fungsinya untuk menampilkan struktur internal data frame. Nah, di sini ada outputnya, ada berupa jumlah baris kolom, nama variabel, dan tipe data juga. Kemudian view cabai underscore HM. Ini untuk membuka atau melihat datanya dalam tampilan spreadsheet seperti Excel. Kemudian cabai 6 ini fungsinya untuk mengambil kolom numerik data. Kemudian ada core plot ya. Core plot pada ini digunain untuk menampilkan visualisasi hubungan korelasi antar variabel numerik pada dataset cabai seperti panjang, diameter, berat, dan ketebalan. Tujuan core plot ini untuk menghasilkan bagaimana variabel saling terkait. Selanjutnya ada core cabai 6. Ini fungsinya untuk menampilkan nilai numerik matriks korelasi tanpa visual. Selanjutnya view cabai 6. Fungsinya untuk menampilkan data numerik saja dalam bentuk tabel. Nah, lalu selanjutnya korelasi tes, fungsinya untuk menguji signifikansi statistik korelasi person. Output utamanya berupa cor atau nilai korelasi. Kemudian ada p-value, signifikasi, dan 95% confidence interval. Selanjutnya pie table cabai warna. Ini untuk menampilkan pie chart yang digunakan untuk menampilkan komposisi kategori warna cabai dalam dataset seperti cabai merah dan cabai hijau. Tujuannya pie chart untuk mengetahui bagaimana data terbagi. Kemudian selanjutnya ada summary cabai underscore 6, fungsinya untuk meringkas statistik khusus variabel numerik.
Lalu ada library psych untuk memanggil paket psych. Embed-nya digunakan untuk analisis psikometrik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada descript cabai 6, di mana perintahnya itu di mana fungsinya itu digunakan untuk menampilkan statistik deskriptif dari seluruh variabel numerik dalam data. Data yang ditampilkan itu ada N sebagai observasi, jumlah observasi, mean dan median, ukuran pemusatan data, SD dan MAT itu sebagai ukuran penyebaran data, min, max, dan range itu nilai terendah, tertinggi, dan rentang data, lalu ada scale kemirikan distribusi. Lalu yang kedua ada plot, ini itu fungsinya membuat scatter plot untuk melihat hubungan antara panjang cabai cm dan berat cabai gram secara visual. Selanjutnya ada pada bagian upline ini itu untuk menambahkan garis linear ke dalam scatter plot yang di atasnya tadi. Lalu Cortez ini digunakan untuk melakukan uji korelasi persen untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara panjang dan berat cabai. Lalu ada model dari ini itu fungsinya itu untuk membangun model regresi linear sederhana dengan berat sebagai variabel terikat dan panjang sebagai variabel bebas. Tujuannya untuk menjelaskan pengaruh panjang cabai terhadap berat cabai dan menyusun model prediksi berat cabai. Lalu ada summary model, di mana fungsinya itu untuk menampilkan ringkasan lengkap hasil regresi linear. Lalu ada Parflow. Parflow ini digunakan untuk mengatur tampilan grafik menjadi 2 baris dan 2 kolom dalam satu layar. Tujuannya itu untuk memudahkan penampilan beberapa grafik diagnostik secara bersamaan. Lalu ada plot model yang digunakan untuk menampilkan 4 grafik diagnostik regresi, yaitu residual versus weighted, normal fit, normal Kiki, scale location, and residual versus leverage. Lalu ada box plot. Di sini itu digunakan untuk membuat box plot perbandingan berat cabai berdasarkan warna hijau dan warna merah. Lalu histogram cabai ini itu digunakan untuk menampilkan histogram distribusi panjang cabai, di mana kegunaannya itu untuk melihat sebaran frekuensi panjang cabai dan mengevaluasi bentuk distribusi normal atau tidak. Lalu pada bagian box plot ini, cabai digunakan untuk membandingkan distribusi beberapa karakter fisik cabai dalam satu grafik. Kegunaannya untuk membandingkan median dan variasi setiap variabel dan mengidentifikasi variabel dengan sebaran terbesar. Lalu ada plot cabai. Itu digunakan untuk membuat kembali scatter plot panjang dan berat cabai sebagai visualisasi akhir. Tujuannya untuk menegaskan kembali hubungan linear yang kuat antara kedua variabel. Dan ablin ini itu digunakan untuk menambahkan garis regresi linear pada scatter plot. Ada garis seperti ini itu merupakan dari ablin, visualisasi dari ablin. Sekian, terima kasih.